Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Masyarul hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama pada kesempatan ini Ustaz mengajak untuk kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa lipat ganda akan nikmat dan rahmat kita kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat iman ini kita bisa meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat, insyaallah dengan nikmat ini juga kita bisa selalu hadir dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat banyak rezeki, berkah rezeki, kita bisa akan berkorban untuk kebaikan ibadah kita. Masalah hadirin hadirah rahimakumullah. Izinkanlah saya pada pagi ini menyampaikan satu tema tematik khusus pada hari ini, yaitu mengenai ibadah kurban Idul Adha. Ibadah kurban Idul Adha. Memang yang saya yoganya hari masih melanjutkan bab sebelumnya. Itu kan momennya ini sangat penting. Jadi kita akan 2 minggu sampai 3 minggu lagi kita akan menghadapi hari raya besar dalam Islam yang kedua setelah Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Di mana bahwa salah satu kegiatan monumental Idul Adha ini ada 3 sebetulnya. Kegiatan yang pertama adalah ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang para jamaah kita khusus dari Indonesia sedang berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Kegiatan yang kedua di hari Idul Adha adalah melaksanakan Idul Adha, yaitu sholat Idul Adha yang sekali dalam setahun kita tunaikan. Seperti hanya Idul Fitri sekali dalam setahun kita tunaikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang sangat monumental pada kesempatan hari raya Idul Adha, yaitu pemotongan hewan korban tahun 1446 Hijriah. Kali ini kita akan kaji mengenai satu dari kegiatan yang 3, yaitu mengenai ibadah kurban Idul Adha. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, berawal dari satu firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Lalu apa setelah kita terima nikmat-nikmat tadi yang sangat banyak kepada kita, yang tak terhitung nilainya? Apa kata Allah? Fasolli lirabbika wanhar. Maka lakukanlah salat untukku, kata Allah, lirabbik wanhar, dan berkorbanlah. Dimasukkan di sini salat adalah salat Idul Adha. Kemudian setelah salat Idul Adha baru tunaikanlah yang kedua, yaitu wanhar, berkorbanlah. Apa ancaman dari Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah, ada ancaman. Ini seimbang sekali itu ya. Jika kita melaksanakan apa yang harus kita tunaikan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Salah satu hadis menyebutkan, hadis sangat sahih muttafaqun alaih, Rasulullah taala bersabda, Man wajada sa'atan lian yuduhiya walam yuduhi ma yataqarrabullahu lana fi salatina. Barang siapa yang memiliki keleluasaan
untuk lian yudohiya, untuk berkorban. Walam yudohi, lalu tidak menunaikannya. Apa kata Rasulullah? Fala yataqarrabana musalla, janganlah engkau dekat-dekat kepada atau menghampiri tempat sholatku. Ini seiring dengan ayat tadi itu. Ada perintah, ada ancaman. Nabi juga begitu menggarisbawahinya. Jadi janganlah engkau mendekatkan dirimu kepada tempat sholatku, kira-kira begitu. Kalau kita punya kemampuan, punya keluasaan, punya kelebihan untuk berkorban, lalu tidak menunaikannya, itu kan ancaman. Dengan katanya peringatan bagi kita. Kalau bahasa Indonesia itu metafora atau sindiran. Sindiran. Rasul tidak langsung kamu tidak sah, tidak, tapi disindir dengan bahasa yang sangat halus. Itu adalah Rasulullah ya memberikan informasi kepada kita seperti itu. Jadi bagi orang yang telah melakukan ibadah sholat Idul Adha pada hari raya nanti, kalau tidak salah lihat tanggal itu hari Jumat ya Pak. Hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Disitulah tempat atau waktu Idul Adha yang kita di situ pula kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah korban. Gitu ya. Kata Allah berfirman tadi, fasolli lirabbika wanhar. Kata Rasulullah, walam yudohi fal korban usolana. Jangan dekatkan kepada tempat sholatku. Dengan kata lain, mungkin bukan dikatakan tidak sah sholatnya tanpa korban, bukan. Tapi bagi orang yang punya kemampuan, tidak atau belum sempurna ibadahnya, kalau sudah punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak melakukan ibadah korban. Nah, ini perintah halus, perintah sangat halus sekali. Karena itu sebagian ulama mengatakan, ulama fikih, ibadah korban ini merupakan ibadah yang wajib. Wajib. Berapa? Setiap tahun. Hanya sekali dalam setahun. Wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Berarti sudah tahapan dari wajib ke sunnah muakkadah, baru sunat yang biasa, baru ke sini mubah. Nah, berarti sudah tahap kedua, menghukumi tentang ibadah korban. Itu. Lalu apa sih yang disebut dengan korban itu? Dalam satu pengertian dikatakan dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, asal kata daripada kurban itu adalah kata bahasa Arab qarraba yuqribu kurbanan. Artinya pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tafsirkan pengertian ini, jadi ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini asal bahasa. Tapi secara istilah syariah bahwa korban itu kata penulis dalam kitab ini, beliau mengatakan aludiyah ma yataqarrabullahu minadz-dzabaihi wa ghairiha wa ghalaba indana bi dzabain nusuki kal adhi. Jadi pengertian korban secara syariah yaitu suatu tindakan atau perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya yaumul nahar, hari raya Idul Adha. Dengan cara apa? Wa ghalaba indana wa ghairiha. Dengan kita memotong ya hewan korban kambing dan yang lainnya. Bisa dengan kambing, bisa dengan sapi, bisa dengan onta, juga bisa dengan kerbau. Wa ghalaba indana fi dawin nusuk kaladhi. Ibadah kurban itu rangkaian dalam satu kegiatan di hari raya Idul Adha. Jadi dua kegiatan ini dilaksanakan dalam hari raya Idul Adha. Hanya bedanya kalau hari raya Idul Adha ini sholat di hari raya dilaksanakan pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan korban selain tanggal 10 Zulhijjah bisa dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Ini tanggal 11, 12, 13. Kata Rasulullah, kul ayamnya tasyrik dzabhun. Seluruh hari tasyrik 3 hari lamanya itu adalah waktu menyembelih korban. Nah, ini mengenai waktu.
Bahkan dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, man dabaha kurbanan qabla shalah faka'annama yadbu li nafsi. Wa man dabaha ba'da shalah walut batain fa atamma nusukahu wa nasaba sunnatul muslimin. Itu tegas sekali Rasulullah mengatakan dalam waktu korban ini. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat Idul Adha, nah ini, sebelum sholat Idul Adha, pakaan nama yadbahu li nafsi, itu hanya untuk dirinya, menyembelih untuk dirinya, bukan untuk korban. Tapi barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, walut batain, dan setelah 2 khutbah, fatamma nusukahu wa sabatu muslimin. Setelah sempurnalah ibadahnya, ibadah sholat Idul Adha-nya, ibadah korbannya. Kenapa? Pasal muslimin mengikuti aturan Islam. Nah, ini tegas sekali mengenai pelaksanaan waktu. Ditambah hadis berikutnya, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik 3 hari lamanya dzabhun, waktu menyembelih korban. Nah, ini mengenai waktu untuk penyembelihan ibadah korban. Selanjutnya, hewan apa yang kita korbankan? Karena tidak semuanya binatang ciptanya Allah bisa dibikin atau bisa digunakan untuk ibadah korban. Misalnya, kita punya ayam 1 kuintal. 1 kuintal itu kira-kira berapa kilo? 100 kilo ya? 100 kilo, katakanlah 100 ekor. Bisa nggak kita gunakan untuk korban? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Walaupun nilainya lebih daripada 1 ekor kambing. Misalnya 1 ekor kambing harganya 4 juta gitu ya. Atau kalau kita 3.600.000 ya, 3.600.000. 1 ekor kambing. 1 kilo ayam itu harganya ada yang 45.000 1 kilo gitu ya. Kalau dikali 100 kilo atau 1 kuintal, kira-kira nilai ayam itu 4.500.000. Berarti bisa membeli 1 ekor kambing. Kalau kita wujudkan ayam yang dikorbankan, tidak sah korbannya. Kalau kita wujudkan dengan nilai kambing, yang nilai kambing atau domba yang nilainya kurang dari 4.500.000, ada yang 3.600.000, ada yang 4 juta dan sebagainya, itu sah ibadah korbannya. Jadi tidak semua cipta Allah binatang bisa dikorbankan. Hanya 5 macam binatang yang bisa dikorbankan. Di dalam sini sebutan yang pertama adalah al-jada' minadh-dhon. Seekor domba. Yang kedua, wal maj, seekor kambing. Yang ketiga, wal ibil, seekor onta. Yang keempat, wal bakor, seekor sapi. Dan yang kelima, wal jamus, seekor kerbau. 5 macam itulah jenis hewan yang bisa ditunaikan untuk ibadah selain itu tidak bisa. Lalu bagaimana persyaratan untuk ibadah korban ini? Pertama, dari segi umur. Untuk ibadah korban menggunakan domba itu minimal umur 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun berarti belum afdol ya. Karena domba itu banyak gajinya, ya, dan banyak juga dagingnya, dan juga banyak bulunya, itu ya. Jadi luar biasa memang. Memang harga domba di atas kambing. Kalau yang betul-betul umurnya memenuhi syarat, itu minimal 1 tahun. Utamanya sudah 2 tahun atau sudah giginya sudah apa namanya? Punglak istilahnya, sudah copot lagi gitu ya. Nah, itu minimal itu sudah sempurna sekali. Kalau kambing itu umurnya 2 tahun. Ya, karena kambing itu mungkin dari segi daging juga kurang banyak ya jika dibanding dengan domba. Jadi umurnya 2 tahun. Kalau 1 tahun itu belum afdol, bukan tidak sah, belum sempurna. Ya. Kemudian kalau untuk onta itu minimal 5 tahun usianya. Kalau masih 4 tahun juga belum afdol.
Tapi kan di kita para peternak jarang ya menetas onta. Jarang ya. Mungkin kalau di tanah suci memang itu tempatnya, itu ya. Itu minimal usianya 5 tahun. Kemudian kalau untuk bakor sapi itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Kalau belum sampai 2 tahun itu belum sempurna ibadah korbannya. Artinya mungkin belum memenuhi syarat dari segi umur ya. Kemudian kerbau sama, yaitu minimal 2 tahun. Nah, ini ketentuan umur bagi syarat hewan korban. Sengaja Ustaz sampaikan seperti ini supaya jelas ya. Nanti yang akan membeli hewan korban itu supaya punya wawasan ya. Kalau bisa ditanya dulu kepada para pemilik hewan ini, Pak, ini sudah berapa tahun lamanya sapi? Nah, itu ditanya dulu. Kalau kurang dari 2 tahun, sebaiknya cari yang sudah minimal 2 tahun. Itu. Kalau misalkan nanti kambing juga begitu, ya kalau bisa umur minimal 2 tahun. Kalau domba ya minimal 1 tahun. Kalau onta mungkin nggak ada jualan di sini. Ya, jadi hanya untuk 4 ekor itu yang kita bisa tunaikan. Nah, ini mengenai kaitan dengan persyaratan usia dari hewan korban. Kemudian sekarang jenis untuk pembagian hewan korban. Di sini dikatakan Rasulullah telah bersabda dalam salah satu hadisnya, dalam hadis yang ke-9 dalam bab korban ini, Ustaz akan bacakan. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, qala, Rasulullah telah bersabda, naharona ma Rasulullah, Jabir telah berkata, kami telah beraidul adha bersama Rasulullah amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Itu berarti pada tahun 6 Hijriah setelah beliau hijrah ke Madinah. Amul Hudaybiyah itu. Al-badanah ansabah, al-badan itu onta atau ibil, sama maknanya onta. Ansabah untuk 7 orang onta. Wal bakor ansabah juga sapi untuk 7 orang. Ini seirama dengan kerbau. Sapi sama untuk 7 orang. Nah, berarti kalau nanti kita adakan urunan korban, 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, atau 1 ekor sapi atau 1 ekor onta, itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Ya, nah, karena itu kalau Ustaz harapkan kalau ingin mengadakan korban dengan ekor sapi atau ekor kerbau, itu agak sedikit waktu, agak dini gitu waktunya, supaya nanti para panitia khususnya yang akan membeli korban ada kesempatan untuk memilih hewan korban sapi atau kerbau yang sesuai dengan persyaratan ibadah korban itu sendiri, baik dari segi umur maupun dari segi berat kiloan hewan korban itu sendiri. Nah, itu jadi 1 sapi untuk 7 orang itu. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah telah bersabda, Ustaz akan bacakan hadis yang kedua. Wan Anas bin Malik radhiyallahu an, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena yudahi bikabsaini amlahaini akronaini wa yusamma wa yukabbar. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkorban dengan 2 gibas. Bahasa Arabnya gibas itu kalau bagiannya domba. Kalau maj itu kambing, ini domba. Amlahaini yang bagus, dua-duanya berarti badannya montok gitu ya, besar dan tidak kurang syarat daripada ibadah hewan korban ini. Akrona ini bertanduk dua-duanya. Wah, punya tanduk berarti ini jantannya ya. Wa yusamma yukabir. Dan Rasulullah membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa yukabir, dan takbir ketika menyembelih korban. Nah, jadi Rasulullah di sini untuk siapa ini? Ketika Rasulullah melaksanakan korban untuk cucunya, itu Hasan dan Husain, beliau mau menyembelih 2 ekor
satu untuk cucu, satu Hasan dan satu untuk Husain. Nah ini 2 ekor. Kemudian pada waktu yang berbeda Rasulullah juga melaksanakan korban 2 ekor. Dalam hadis berikutnya Rasulullah katakan summa dabahu, kemudian Rasulullah menyembelih juga 2 ekor kambing. Untuk siapa? Li wa ali, untukku dan untuk keluargaku. Wa min ummati, dan untuk umatku. Jadi pada suatu waktu menyembelih juga 2 ekor kambing yang diperlukan, satu untuk diriku dan untuk keluargaku, 1 ekor, dan satu lagi untuk umatku. Ini menunjukkan bahwa 1 ekor kambing ini bisa juga digunakan atas nama diri dan keluarga, gitu ya. Ya itu mungkin bagi kita supaya dapat manfaat daripada ibadah korban sendiri. Bisa juga atas nama dirinya sendiri. Jadi itu begitulah luasnya pemahaman tentang korban ini. 1 ekor kambing untuk 1 orang, untuk 7 sapi, untuk 1 sapi 7 orang, berarti 1 ekor kambing 1 orang. Tapi Rasulullah juga mencontohkan mau menyembelih hewan korban ini 2 ekor sekaligus, 1 untuk diri dan keluarganya dan 1 umatku. Nah berarti menunjukkan bahwa korban itu bisa digunakan untuk diri dan keluarganya, pakai atas nama diri dan keluarganya. Misalnya Ustaz, saya akan korban atas nama saya Ahmad dan keluarga, itu boleh ya, atau hanya Ahmad saja itu boleh ya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kaitan dengan apa? Jenis korban. Jadi 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang atau dan keluarganya. Nah ini mengenai dibolehkannya memaknai jenis hewan korban. Kita percepat ya. Selanjutnya syarat untuk hewan korban. Wa arba'un la tujja fi dhuhaya al-awradul bayan auroha wal ujul bayan aurjuha wal madudul bayan armarduha wal ajfa allati dhahaba minha wal hajal. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dipakai untuk korban. Ini syarat. Ini mungkin juga kepada para panitia yang akan membayar korban, perhatikan 4 syarat ini yang tidak boleh untuk digunakan korban. Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-aurul bayan auroha, binatang yang buta sebelah atau dua-duanya. Ya nggak mungkin juga ya dua-duanya ya, kalau dia kan nggak bisa melihat, berarti setiap hari itu harus tuntun anunya gitu kan, korbannya. Dia kalau butanya sebelah masih bisa jalan tuh, jalan ke sana kemari nyari rumput dan sebagainya kan itu. Kalau buta dua-duanya kira-kira gimana? Diam di tempat, siapa ngasih makan? Nggak mungkin ya. Jadi buta sebelah itu hadis mengatakannya begitu. Jika ada binatang yang buta sebelah, bisa sebelah kanan butanya atau bisa sebelah kiri, itu tidak sah digunakan untuk korban. Itu syarat harus kita hindari. Yang kedua, wal maridul bayan marduha, hewan yang sakit, benar-benar sakit, kelihatan tinggi sih sapinya, tinggi sih kerbaunya, tinggi juga dombanya atau kambingnya, tapi kelihatannya tinggal kulit sama tulang saja. Pas ditanya sama dokter, sakit. Ini namanya sakit menahun gitu ya. Nah ini juga tidak sah digunakan untuk ibadah korban. Nah, ini itu syarat yang kedua yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, wal arjaul bayin duluha, hewan korban yang kakinya pincang. Pincang itu berarti kaki sebelahnya sakit ya, atau panjang sebelah gitu. Kalau 4-4-nya pincang bisa enggak? Ya enggak juga, siapa nyari makannya ya. Tapi kalau masih 1 kakinya pincang,
itu masih bisa jalan tuh kambing, nyari makan sendiri gitu ya. Makanya katanya pincang seperti tak di buta sebelah. Begitulah apa Ajar Isa memberikan informasi kepada kita, ajaran kepada kita luar biasa memang. Jadi dimanai kami itu yang pincang. Kalau pincang itu nggak mungkin empat-empatnya kaki, paling salah satu di antara yang empat kaki itu. Nah, berarti jalannya ingkur-ingkur gitu kan. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk ibadah korban. Kemudian yang keempat yang tidak boleh di sini, wal kabiratul lati la tunki, yang sudah terlalu tua. Kabir sudah terlalu tua, alati latun sehingga tidak ada sumsumnya si hewan itu. Kan gambarannya gitu ya, ya udah tua banget gitulah, kelamaan dipelihara gitu kan. Mungkin ada sampai 5 tahun itu ya, kambing 5 tahun itu bukan malah bagus sebetulnya. Jadi sum gaji lemak itu sudah tidak ada. Yang ada tinggal kulit lengket pada daging. Nah, ini juga jangan dibeli yang seperti itu. Cari yang kira-kira ya usia kambing 2 tahun, ya domba 1 tahun minimal. Itu aja. Ini pemahaman daripada syarat korban yang disahkan menurut Islam. Jelas ya? Nah, ini kaitan dengan persyaratan ibadah korban yang harus dibeli dan keabdolan bagi para muqarrib nanti. Kemudian berikutnya yang saya jelaskan, waktu dzabhi, waktu menyembelih korban. Nah, ini waktu. Kalau tadi kan jenis, pengertian, kemudian juga persyaratan. Nah, sekarang waktunya. Waktu dzabhi, waktu untuk menyembelih hewan korban, min waktu sholatil Id ila ghurubus syams min akhir ayyamut tasyrik. Jadi pada hari raya Idul Adha, setelah sholat hari raya Idul Adha. Sampai kapan? Sampai 3 hari setelah hari Idul Adha. Berarti tanggal 10 hari raya, tanggal 11, 12, 13 ba'da asyar. Kalau sudah maghrib tidak sah. Jadi 10 asar tanggal 13 itulah waktu untuk menyembelih hewan korban. Kenapa diberi kesempatan? Untuk apa? Untuk sampai 3 hari. Di sini jelaskan dalam hadis berikutnya. Saya akan bacakan. Wa an Junub bin Sufyan qala syahidul adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salat bin nas nadhara ila gam kutubihat. Dari Junub bin Sufyan berkata, aku telah bersaksi berhari raya dengan Rasulullah, falamma qada salat bin nas, ketika Rasulullah telah selesai salatnya, nadhara ila gunamin kutub, Rasul mengambil 1 ekor gonam, nah, di sini kambing, qada untuk disembelih. Pakola lalu berkata Rasulullah, man dabah qabla shalah falyatbah satan makannya. Barang siapa yang menunaikan ibadah menyembelih hewan korban sebelum sholat, apa kata Rasulullah? Falyatbah satan makan, haruslah diganti. Harus diganti korbannya. Berarti tidak sah korbannya. Tidak sah. Jadi harus dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelumnya tidak. Tadi hadis lain mengatakan pakarawa itu nafsi, untuk dirinya, bukan untuk korban. Ini hadis yang kedua itu mengatakan harus diganti. Kalau kita menunaikan pemotongan korban sebelum sholat Idul Adha. Kalau di segi waktu adalah setelah matahari terbit, ketika 1 tombak matahari terbit, disitulah waktu memotong korban. Dengan kata lain sudah menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Segitunya ya pentingnya korban sampai harus diganti. Kalau menyembelih salah gitu ya, misalnya panitia menyembelih belum saat disembelih duluan baru salat, nah, ini tidak boleh. Maka harus wajib mengganti korban itu sendiri. Nah, kemudian waman lam yakun dabaha falyatbah ala ismillah. Andai kan tidak mendapatkan korban pada hari itu, udah dipotong, nggak ada lagi. Apa kewajiban si muqarrib tadi? Falyatbah, hendak bersembelih pada besok harinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segitunya pentingnya korban. Salah waktu menyembelih itu juga kewajiban menggantinya gitu ya. Jadi disembelih lagi pada hari berikutnya. Kenapa masih ada 3 hari lagi untuk mencari hewan korban? Kalau kebetulan hari itu sudah tidak lagi yang jualan korban, besok cari lagi. Karena ini sudah menyalahi pada aturan waktu menyembelih korban. Nah, ini dari segi waktu sudah
cukup jelas dengan 2 buah hadis. Berikutnya mengenai ibadah kurban ini, wastahabu inda dzabhi. Nah, disunahkan ketika menyembelih bagi para penyembelih nih. Di sini kita banyak ya para potong-potong hewan kurban ini. Ada 5 macam yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika menyembelih itu at-tasmiyah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tidak. Kan Nabi juga wa yusamma wa kabbar. Baca bismillah dan bertakbir. Itu Nabi. Di sini disunahkan ada 5. Yang pertama disunahkan bagi para penyembelih hewan korban, pertama sebelum dimulai bacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas ya? Nah, ini yang kedua persyaratannya. Kemudian yang ketiga, wastiqbal kiblah, dihadapkan hewan kurban ke kiblat. Ini udah biasa kita ya, potong menghadap kiblat, itu memang jadi syarat untuk para penyembelih. Periksa dulu, jangan sampai menyembelih korbannya menghadap ke timur, ya. Jadi bertolak belakang dengan Ka'bah. Harus dihadapkan ke Ka'bah atau ke kiblat. Itu persyaratannya. Kemudian wat takbir wa doa, dan diucapkan takbir dan kalimat Allahu Akbar, itu sependek-pendeknya takbir. Allahu Akbar baru disembelih. Kalau yang menyembelihnya mungkin tidak sempat baca takbir, orang yang hadir di kisaran itulah yang membaca takbir sesuai dengan aturan Islam. Kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Terus berulang sampai mati hewan kurban yang telah disembelih itu, gitu ya. Nah, ini sunat ketika menyembelih harus diucapkan kalimat takbir. Kemudian berikutnya wadua bil qabul, yang apa tadi? Yang menyembelih mendoakan ke siapa ya? Korban siapa? Misal korban si fulan, ya Allah terimalah korban si fulan karenamu. Itu ya kalimat kita ya. Ya Allah terimalah korban si fulan, korban Pak Ahmad karenamu. Selesai. Doakan supaya korban yang berikan kepada kita, kita sembelih, Allah terima korbannya. Ya, karena Nabi juga mengatakan ada doanya ketika menyembelih, Allah taqabbal li wa alihi wa taqabbal min ummati. Ya Allah terimalah korbanku dan keluargaku. Yang keduanya dan umatku. Ada 2 hewan korbannya itu. Nah, jadi para penyembelih harus mengucapkan sunahnya ya, sunahnya adalah mendoakan kepada para muqarrib, kepada para muqarrib ketika disembelih hewan korbannya, supaya diterima amal ibadah korbannya. Nah, ini kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan penyembelihan korban. Pernah Ustaz mendengar dalam satu video kalau tidak salah ya, orang yang tidak sholat tidak sah apa menyembelih korbannya ya, itu tidak menjadikan syarat di dalam melaksanakan pemotongan ibadah korban. Yang penting muslim, kan mesti otomatis ya, kadang baca basmalah, baca itu pasti orang muslim ya. Urusan sholat hak asasi manusia, urusan pribadi. Jelas ya? Apa kita tahu yang motong itu sholatnya tiap hari rajin? Itu hak pribadi. Ya, jadi katanya kaitan pemotong hewan sholat apa tidak itu hak pribadi, bukan hak umat. Karena itu yang syaratnya adalah muslim. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan beberapa video yang disampaikan. Akhirnya menyebabkan dagingnya jadi haram dimakan, gitu ya? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi cukup tidak berlebih-lebihan dalam memberikan kelebihan dalam syarat memotong hewan korban. Muslim bisa baca bismillah, bisa bertakbir, bisa mendoakan dan juga harapan ke kiblat. Itu yang disunatkan untuk penyembelihan hewan korban. Oke, Ustaz pernah dengar ada satu video yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi tidak sah hewan korban, haram baginya dimakan kalau orang yang menyembelih tidak sholat. Jelas ya? Itu namanya berlebihan. Karena dalam kita tidak disebutkan muslim itu memang iya.
ditandai dengan baca bismillah dan takbir. Jelas ya? Nah ini. Selanjutnya masih kaitan dengan korban ini. Wala yakulul mutisayyan min adyatil mandurah. Dan tidak boleh makan daging korban bagi yang korban niatnya nazar. Nah, nazar Ustaz, ya. Tolong perhatikan, ada saudara kita yang korban di sini, ini korbannya korban biasa apa korban nazar? Misalnya, saya akan berkorban 1 ekor kambing nazar setelah lulus anak saya. Setelah anak saya kerja, saya nazar akan memotong hewan korban di hari raya Idul Adha. Nah, maka panitia juga harus menanya juga ini. Ini korbannya korban nazar atau korban biasa saja, gitu ya? Karena ada kaitan dengan daging korban nanti. Walayaku tidak boleh makan. Jadi orang yang berkorban ini kalau memang niatnya nazar, yang mukoribnya tidak boleh makan daging korban itu. Tidak boleh. Padahal korban ini yang kedua. Wa yakulu min ahdiyal al-mutatawwi biha, dan boleh makan yang korbannya biasa, yang disunahkan atau sunnah muakkadah, bukan nazar. Jadi korban bukan nazar boleh yang muqarib makan ya sedikit daripada daging korban. Maksimal itu ya 1/3 daripada hewan korban itu sendiri. Misalkan kambing 1 ada 4 kaki, 1 kaki lah kita kasih kepada muqarib itu ya. Ya, walaupun ngomong kamu 1/3, pokoknya sedikit mencicipi dibolehkan bagi para muqarib untuk hewan korbannya. Kalau korbannya korban yang biasa, sunnah muakkadah, bukan korban yang nazar. Nah, ini penting dicatat ya. Jangan sampai nanti si A korbannya nazar karena sudah lulus anaknya, kuliah misalnya, sudah lulus bekerja, nazar 1 ekor kambing. Nah, tiba-tiba oleh panitia dibagikan 1 paha kepada yang bersangkutan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena dia menazar itu harus semuanya diserahkan kepada panitia untuk dibagi kepada fuqara dan masakin dan orang yang berkepentingan atau orang yang bersangkutan. Tapi tidak boleh muqarib makan daging korban dari yang dinazarkan. Ini barangkali diperjelas ya, nah, supaya nanti panitia juga menerima kamu ditanya dulu gitu kan, ini nazar atau korban biasa? Oh, korban biasa, kasih, ada jatahnya, minimum mencicipi dari hewan korban, bisa 2 kilo bisa sapi gitu ya, boleh saja. Tapi kalau yang nazar tidak boleh makan daging korbannya untuk muqarib yang bersangkutan gitu. Nah, inilah beberapa hal sekitar ibadah korban yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri, saya ingin bacakan satu hadisullah sebagai motivasi untuk kita. Di mana Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, saya akan bacakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila Adam yauman nahr amalan ahabu ilallah min hiraqatid dam. Wa inna dama rata'tuna biyaumil qiyamah biadla fiha wa asy'ariha wa inna dama la yaqau minallah bimakanin qabla alal ardi fatibu biha nafsan. Suatu tindakan amal yang Allah amat cintai di hari raya Idul Adha bagi anak Adam, ya kita semuanya itu ya. Apa? Min hiraqatid dam, menyembelih korban. Di luar Mekah ya. Kalau di Mekah ada dam, itu ada dam tamatu, ada dam haji kiron dan sebagainya. Tapi ini dam di sini dikatakan adalah korban. Satu amalan yang Allah cintai di hari raya selain sholat Idul Adha, itulah memotong hewan korban. Tentu bagi yang istitoah, bagi yang mampu. Kenapa? Wa inna dama yatuna liyal qiyamah bi kuruniha wa adlabi asariya. Dam-dam itu atau korban-korban tadi itu akan datang nanti di hari kiamat menjemput para muqaribnya atau yang melaksanakannya. Lengkap bi kuruniha dengan tulangnya, wa adlabiha dan anggota tubuhnya, wa asar dan bulu-bulunya, kulit lengkap seperti kita waktu memotong hewan korban.
Jadi nanti akan datang menyebut kita menuju ke Jannatul Naim, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa istimewa ibadah kurban ini. Jadi hewan-hewan kurban kita tunaikan ini itu akan menjadi satu syarat dipermudah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjemputnya dengan laba anggota tubuhnya. Itu luar biasa. Kenapa? Wa inna dama la yaqau bimakan minallah qabla an yakal ardi. Sesungguhnya dam itu atau korban itu tidak jatuh ke bumi, melainkan Allah telah siapkan tempatnya darah-darah korban itu. Hakikatnya Allah telah mengangkatkan dam itu. Lahiriahnya jatuh ke bumi, kan begitu ya? Kenapa? Demi saking istimewanya ibadah korban ini. Karena itu kata Allah, "Fatibu biha nafsan." Mari kita tunaikan ibadah korban senang hati. Jadi korban itu pada hakikatnya adalah langsung kepada Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, "La yanallahu lumuha wala dimahu walakin yanutaqwa minkum." Sesungguhnya daging-daging korban, darah-darah korban tidak akan sampai kepada Allah, hanya sampai kepada para pengurus masakin. Itu yang sampai kepada Allah adalah walakinnahu taqwa minkum. Hanya takwa mula yang akan datang dan sampai kepada kami. Itu kata Allah. Berarti lahiriah kita berkorban untuk manusia hakikatnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan ibadah korban. Masalah hadirin wal hadiroh jamaah ta'lim yang berbahagia. Lalu apa hikmah yang kita peroleh dari ibadah korban ini? Minimal ada 4 hal yang Ustaz sampaikan di sini. Yang pertama adalah dengan ibadah korban ini akan meningkatkan rasa cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dengan apa? Dengan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ibrahim itu luar biasa, berat sekali korban. Bayangkan punya anak satu-satunya sebatang kara dari Siti Hajar yang sudah menunggu sekian tahun tidak pernah punya anak, tiba-tiba punya anak. Sudah usia balita, Allah firmankan, "Falamma balagha masyahya qala ya bunayya inni arbanam an atbahuka fandur madza tara." Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu maru satajiruni insyaallah minas sabirin. Itu kan luar biasa perintah. Perintah menyembelih anaknya sendiri untuk dikorbankan. Berat enggak kira-kira, Pak? Berat. Satu lagi anaknya, enggak 2, enggak 3. Udah lama lagi menunggu ingin punya anak. Enggak, udah lama punya anak disuruh dikorbankan. Kira-kira berat enggak tuh? Luar biasa. Ini bagi seorang Rasul Ibrahim itu mimpi perintah. Nah, kita tentu ya masih banyak rizki yang lain untuk kita berkorban. Enggak nyuruh anak kita dikorbankan, betul? Tapi Nabi Ibrahim anaknya disuruh korban. Betapa berat perintah ini. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ditunaikannya ibadah korban ini dengan mengorbankan anaknya yang tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Dan kita lihat dialog antara Ibrahim sama Ismail. "Wahai anakku, aku tadi telah bermimpi. Adbahu ka andur marat. Aku telah bermimpi untuk menyembelihmu. Andur marat. Bagaimana pendapat kamu?" Begitu kata Ibrahim. Apa jawaban Ismail? Qala, dia menjawab, "Ya abad, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah. Ma tu'mar, Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti engkau akan mengetahui aku dalam keadaan sabar." Itulah cintanya Ibrahim kepada Allah dan taatnya kepada Allah, dan taatnya Ismail kepada orang tuanya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat dilaksanakan tapi tetap ditunaikan. Itu bandingan seperti kita belum nggak seberapa, hanya seekor kambing dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua adalah mendidik kita hamba Allah untuk bisa bersikap sosial atau jiwa sosial berkorban. Karena dengan ibadah korban ini insya Allah akan dibagikan daging-daging korban tadi kepada para mustahiknya. Itu menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala ibadah korban ini. Orang yang mungkin tidak sering makan kambing atau daging, pada hari Idul Adha semuanya kita bagi.
baik yang fakir, yang miskin, atau yang kaya, atau juga yang muslim dan yang non muslim, kita sebagai tanda sosial kepada mereka. Jelas ya? Oke. Kemudian juga hikmah yang ketiga adalah mensyiarkan ya sunnah Nabi Ibrahim berkorban yang menetapkan Rasul Muhammad SAW sebagai ibadah yang utama. Dulu setelah Ibrahim tiada, diteruskan oleh Muhammad SAW sampai umatnya pada hari ini. Ini syiar yang luar biasa. Karena itu pada kesempatan yang berbeda ini juga Ustadz menghimbau bagi yang punya berkemampuan ya untuk berkorban pada tahun ini, tentu ya mari kita untuk tunaikan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya dan dengan senang hati. Kenapa? Karena betapa ruginya mungkin bagi yang memiliki kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadah kurbannya. Kesempatan Allah berikan hanya sekali dalam setahun. Demikian yang dapat kita sampaikan. Satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan untuk kesempurnaan pada pagi ini. Lalu apalagi yang harus kita tunaikan menjelang hari raya Idul Adha ini? Ada hadis mengatakan, saya akan bacakan. An Abi Qatadah radhiyallahu qala Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Ada satu anjuran juga yang hukumnya sunnah juga, sebelum hari raya Idul Adha kita tunaikan puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa hari tanggal 9 bulan Zulhijjah. Andaikan besok hari raya Idul Adha adalah hari Jumat ya, tanggal 6 Juni 2025, maka hari Arafahnya berarti hari Kamis, hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Di situ disunahkan kita yang tidak di Mekah, yang tidak di Arafah, disunahkan melaksanakan puasa hari raya Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ya. Sunnah hukumnya, sunnah makan ada sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dipentingkan karena sekali dalam setahun untuk puasa Arafah. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau yang sedang wukuf di Arafah? Nah, ini pertanyaannya, gitu ya. Kita sunnah puasa Arafah bagi yang di luar wukuf Arafah. Di Mekah juga yang di Jeddah, di Riyadh, gitu ya. Tetap disunahkan. Ini yang bagi yang di Arafah, di mana mereka sedang menunaikan ibadah wukuf haji. Wukuf haji di Arafah. Bagi mereka tidak disunahkan. Bahkan tidak boleh ya melaksanakan puasa di hari Arafah untuk warga atau masyarakat yang sedang menunaikan ibadah haji atau sedang wukuf di Arafah. Rasulullah SAW dalam hadis yang berikutnya, naha Rasulullah SAW saumu Arafah bi Arafah. Rasulullah telah melarang puasa Arafah bagi hamba Allah yang di Arafah. Jadi kalau sedang haji tidak boleh puasa sunnah Arafah di Arafah. Jangan sampai ada anggapan, wah ya ini saya mumpung, katanya mumpung sedang di Arafah saya mau puasa Arafah, kan sekali dalam setahun. Tidak boleh, itu namanya menyalahi pada sunnah Rasul. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit ada manfaatnya, menimba paling tidak mengingatkan kembali. Dan insya Allah masih ada kesempatan untuk berikhtiar untuk berkorban, kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu ke depan masih ada kesempatan untuk berikhtiar kita tunaikan ibadah kurban tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Mari kita tutup kaji kita dengan bersama kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.